بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita kembali Allah pertemukan di tempat yang mulia ini, pertemuan yang didoakan oleh para malaikat, pertemuan yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, pertemuan yang mengundang ketenangan, pertemuan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Empat keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ketika berkumpul membaca ayat, mengkaji ayat. Keutamaan yang pertama, Allah berikan sakinah, ketenangan kepada orang-orang yang berkumpul itu. Yang kedua, Allah berikan liputan rahmat, kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, malaikat pun dengan rela mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang berkumpul itu. Lalu yang sangat luar biasa, dalam perkumpulan tersebut disebut-sebut oleh Allah nama mereka satu persatu. Di mana Allah sebut? Di para malaikat. Si fulan bin fulan sedang belajar, si fulan bin fulan sedang baca Al-Quran, dan seterusnya. Tidak akan didapatkan empat keistimewaan ini kecuali orang-orang yang berkumpul, dan perkumpulan mereka tidak ada lain tujuannya kecuali membaca ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan saling bermudarasah di antara mereka. Semoga Allah berikan kita empat keistimewaan ini. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Sampailah kita pada malam ini bahagian ke-14 dari fasal yang pertama. Dari pasal yang pertama ini ada 15, dan insyaAllah kita habiskan malam ini fasal yang pertama di bahagian 14 dan 15. Yang 14 adalah at-ta'ammul, termasuk adab yang mesti dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang memiliki ilmu agama, at-ta'ammul artinya merenung, memikirkan, tafakkur. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengatakan, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Tafakkur, merenung, memikirkan tentang kekuasaan Allah sejenak, itu lebih baik, kata beliau, daripada solat satu malam. Merenung tentang ciptaan Allah, dan dengan perenungan itu mendatangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, semakin membuat kita dekat dengan Allah, semakin membuat kita jauh dari Allah. Itu lebih baik daripada qiyamul lail, satu malam suntuk. Begitu juga Ibnu Munabbih mengatakan, ma talat fikratum ri'in qattun illa fahima, wa ma fahima illa alima, wa ma alima illa amila. Tidaklah seorang itu bertafakkur, merenung, kecuali dia akan paham. Dan tidaklah seorang itu paham kecuali dia akan memiliki ilmu. Dan tidaklah orang itu memiliki ilmu kecuali dia akan mengajak kepada amalan. Tafakkurnya, renungannya itu membuahkan hasil pada amalan. Sehingga seorang ulama besar, Sufyan, beliau saking min syiddati tafakkurihi yabulu biddam. Ini ulama dari kalangan tabi'in, ulama ini Sufyan, saking begitu
berpengaruhnya tafakkur beliau sampai ketakutan dan keluar, maaf cakapnya, air kecil beliau darah. Karena takutnya hasil tafakkur itu, merenung. Dan orang yang banyak ta'ammul, tafakkur, merenung, dia akan melahirkan satu bab namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita sudah memiliki perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka CCTV yang ada di masjid kita ini tidak perlu lagi. Tidak ada yang hilang itu. Tidak ada pencurian sendal. Ditinggalkan laptop kita di sab pertama, sab kedua sampai sab terakhir, tidak ada yang ambil. Karena merasa Allah mengawasi dia. Ini konsep kita tanamkan pada diri kita, anak keturunan kita, murid-murid kita, aman dunia. Tapi kalau konsep ini hilang, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hafal Quran 30 juz, rajin 5 waktu salat jamaah di masjid, puasa sunnah tidak tinggal, kalau yang wajib sudah lain konsepnya. Yang sunnah tidak tinggal, Senin Kamis lancar, puasa putih tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan Hijriah tak pernah berhenti, salat duha tidak absen, sedekah rajin. Tapi kalau hilang sifat muraqabatullah, maka akan liar kehidupannya, liar hidupnya. Tidak takut dia korupsi, tidak takut dia mencuri, tidak takut dia melanggar lampu merah. Tidak takut dia. Karena dia takutnya hanya kepada Pak Polisi, dan Pak Polisi memiliki keterbatasan penjagaan. Tidak mungkin 24 jam setiap detik dia jaga. Tapi orang yang memiliki sifat muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dia punya konsep Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak pernah ngantuk. Allah tak pernah tidur. Kalau begitu, di bumi mana kita hendak bersembunyi melakukan dosa? Di tempat gelap yang mana kita bersembunyi untuk melakukan dosa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin. Tidak ada sehelai pun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah tahu. Di kegelapan manapun satu biji yang jatuh, Allah tahu. Maka manusia yang besar ini tidak mungkin, logika pun tidak mungkin tidak diketahui. Biji yang kecil jatuh di tengah malam di tempat yang sangat gelap gulita, Allah tahu. Manusia yang lebih besar daripada biji itu tentu lebih pantas untuk diketahui. Maka sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wajarlah Abu Darda, sahabat Nabi ini mengatakan, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Tafakkur, merenung sesaat, itu lebih baik daripada qiyamul lail, satu malam suntuk. Perenungan tentunya menghasilkan rasa takut kita kepada Allah, sehingga semakin dekat kita ingat perintahnya untuk kita lakukan, dan kita ingat larangannya untuk kita tinggalkan. Begitu juga perkataan seorang ulama, Bashar Al-Hafi. Beliau mengatakan, lau tafakkaron nasu fi 'azamatillah lama asau. Seandainya orang itu benar-benar memikirkan tentang keagungan Allah, maka tidak mungkin mereka itu berbuat maksiat kepada Allah. Kalau logika terbaliknya, jika ada di antara hamba Allah itu berbuat maksiat, berarti dia tidak merasa Allah itu agung. Kalau dia merasa Allah itu agung, tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah. Ini logika terbaliknya, jika ada hamba Allah yang berbuat maksiat, maka dia merasa Allah itu tidak agung. Kalau ada orang merasa Allah maha melihat, maka dia tidak berbuat dosa.
dengan sembunyi-sembunyi. Logika terbaliknya, kalau ada di antara hamba Allah yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, boleh jadi dia tidak punya konsep Allah itu maha melihat. Padahal innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau punya konsep, semakin didalami oleh seorang hamba tentang konsep muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, maka semakin berhati-hatilah ia dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau dilakukan kesalahan karena tidak sengaja, itu manusiawi. Karena tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Sedangkan kita umatnya ini merupakan terminal kesalahan-kesalahan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu berpeluang melakukan kesalahan. Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan itu dia bukan bertahan dalam kesalahan, tapi ada upaya dia untuk bangkit. Maka dalam surat Ali Imran juga Allah sebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang melakukan fahishah jorok, bisa dengan ucapan ataupun perbuatan. Au dzalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka. Apa yang mereka lakukan? Orang ini zakarullah, dia ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah dia ingat Allah, dia istighfar, astagfirullah, saya melanggar lampu merah. Dia bukan malah bangga, saya tadi kejar-kejaran dengan polisi, saya kalahkan dia. Masya Allah. Seharusnya fastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan pelanggaran hari ini. Ya Allah, saya hari ini dusta. Ya Allah, saya hari ini mencuri, dan seterusnya. Cukup? Tidak cukup. Fastaghfirullah lidzunubihim. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Bukan seorang ustadz, bukan seorang guru, bukan seorang pendeta. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni selain Allah? Tidak ada ya Allah, hanya Engkau yang Maha Pengampun. Maka walam yusirru ala ma fa'alu. Ini dia bedanya. Orang beriman itu, orang bertakwa itu, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia tidak bertahan dalam kesalahan itu. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu. Ada upaya dia bangkit. Setelah dia sadar selama ini terjerumus dengan banyak dosa, ikut pengajian, Allah berikan hidayah, dia pun sadar. Sudah tidak usah ingat-ingat masa lalu. Karena mengingat masa lalu itu akan membuat kita kesedihan. Kesedihan sehingga mendatangkan tai'as, putus asa terhadap rahmat Allah. Allah sebutkan wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Di ayat yang lain Allah janjikan kabar gembira kepada orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa. La innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallah, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa semuanya. Dosa mencuri? Iya. Pernah dulu melawan orang tua? Iya. Pernah dulu istri menyiksa suaminya atau suami menyiksa istrinya? Ada sekarang nih kasus istri menyiksa suami. Dia usir suami dari rumah. Sudah terbalik ini. Biasanya suami mengusir istri, ini istri mengusir suami dari rumah. Sampai suaminya datang ke mengadu, apa yang harus dilakukan, saya diusir dari rumah istri saya. Masya Allah. Tobat, sadar dia. Atau sebaliknya, suami melakukan KDRT. Dia siksa, ada suami punya sifat suka sekali meninju istri. Ini penyakit. Penyakit seorang laki-laki yang kekar menonjok wanita. Setelah ikut pengajian dia sadar, istighfar dia. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu. Maka Allah berikan jaminan
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah ampuni semua dosa itu. Masya Allah. Tidak ada agama yang seindah Islam ini. Kalau sebahagian agama tidak diampuni dosanya itu kecuali dengan bayar. Ada? Bayar dulu sekian, ngaku saya melakukan ini, melakukan. Agama kita sangat mudah. Maka syaratnya walam yusiru, tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu. Kalau dia terus-menerus, inilah berbahaya. Dikhawatirkan ketika Allah cabut nyawanya, dia dalam keadaan belum sempat bertaubat dari dosa yang ia lakukan itu. Ini yang kita takut. Kalau terjatuh dalam dosa, itu manusiawi. Manusiawi yang tidak baik bertahan dalam dosanya. Penulis kitab ini mengingatkan kita tentang at-ta'ammul. At-tahalli bit-ta'ammuli fa inna man ta'ammala adraka wa qila ta'ammal tudrik. Hiasilah diri dengan renungan, merenung, karena sesungguhnya orang yang merenung dia akan mendapatkan. Merenunglah, niscaya engkau akan mendapatkan, kata beliau. Ta'ammal tudrik. Dalam hal apa merenung? Di sini lebih spesifik lagi disebutkan. Wa alaihi fata'ammal 'inda takallumi bimada tatakallamu wa ma hiya 'aidatuhu. Merenunglah ketika bicara. Apa yang dibicarakan dan apa cashback namanya, kembali ke kita. Hasil pembicaraan kita ini kira-kira apa? Kalau istilah pepatah Melayu dulu, bersisir dulu sebelum berkaca, berfikir dulu sebelum berkata. At-ta'ammul. Kira-kira kalau saya sampaikan ini menyinggung perasaan orang atau tidak? Kira-kira kalau saya sampaikan ini mendatangkan manfaat untuk saya dan orang lain atau tidak? Maka akan terkontrol, semua terkontrol. Karena memang dalam konsep agama kita tidak ada yang terlepas dari ucapan kita kecuali semua masuk catatan. Ada seorang ulama, ketika beliau sakit, beliau merintih-rintih, nangis sakit, dan wajar itu sakit. Diingatkan oleh muridnya, wahai imam, suara rintihan kamu itu masuk catatan amalan. Akhirnya berhenti beliau, tidak berani lagi. Dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang besar, la yughadiru, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar kecuali catat. Ada tafsir menyebutkan yang kecil di situ senyuman, yang besar di situ tawa. Senyum dan tawa kita pun sedang jamaah sekalian masuk catatan sebelah kanan kita terima nanti atau sebelah kiri. Maka setiap kali kita berbicara, bercanda juga, satu huruf yang kita ucapkan itu masuk dalam catatan kita. Dalam surat Qaf Allah sebutkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz kecuali ada raqib, penjaga yang mencatat. Dari tadi kita bangun subuh, taruhlah jam 8 pagi, sampai hari ini maghrib, kita kalkulasikan berapa persen ucapan saya hari ini yang bisa masuk catatan kanan dan berapa persen yang masuk ke kiri. Kalau kiri sudah jelas bermasalah, yang sia-sia pun akan menjadi penyesalan kita di hari akhirat kelak, yang sia-sia. Maka canda-canda kita pun bukan tidak boleh canda, Nabi kita bercanda dan canda beliau jujur. Tidak pula nanti menjadi orang kaku terus seperti robot jalannya. Tidak. Ada canda Nabi kita SAW
Ketika beliau bercanda dengan anak kecil, bercanda dengan orang yang lebih tua, canda beliau tapi jujur candanya. Apa hasil ucapan kita ini? Bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Lisanuka, apa bahas, lidahmu adalah harimaumu. Lisanuka asaduka. Lisanmu, lidah adalah harimau. Idza tallaqta lisanaka, kalau sudah lepaskan lisan ini, maka tidak mungkin lagi dikembalikan. Bisa saja mungkin menurut kita sepele bahasa yang kita sampaikan, ternyata lukanya dalam sekali bagi si pendengar. Bisa. Dalam sekali bagi pendengar. Kita tidak, kalau seandainya kita punya kebiasaan suka ceplas-ceplos, bisa kita rubah. Bisa. Dengan latihan. Karena khuluqun itu ada dua, ada muktasabun, ada jibilliyun, ada bentuknya upaya, bisa kita rubah. Kita seorang pemarah misalkan, tidak mudah maafkan, bisa dilatih memaafkan kesalahan orang. Dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk meminta maaf, yang ada perintah memaafkan. Dan Allah puji wal afina 'anin nas, termasuk orang yang dipuji oleh Allah, diberikan jaminan surga seluas langit dan bumi dan keampunan. Wal afina 'anin nas, mereka memaafkan kesalahan orang, dipuji. Maaf ini ada dua hal yang penting. Pertama, merelakan, dan yang kedua melupakan. Apa bedanya? Merelakan itu di hati, sedangkan melupakan di otak. Bisa dikatakan kita menjadi orang pemaaf, kita relakan kesalahan orang dan kita maafkan. Ada orang dia rela tapi masih ingat, setiap kali ingat wajah si fulan itu, maka naik lagi tensinya. Belum itu. Dan otak kita ini ada dua kan? Ada yang penyimpanannya besar, ada penyimpanannya kecil. Penyimpanannya ada yang lama. Kalau kejadian yang harian yang selalu itu biasanya enggak tersimpan lama. Misal kegiatan kita sehari-hari, bangun subuh, setelah subuh tadi apa kita lakukan, itu hal yang sehari-hari, dia enggak tersimpan lama, enggak teringat lagi. Tapi kalau penyimpanan yang lama tadi, ini biasanya kejadian-kejadian yang sangat-sangat dahsyat. Itu sulit dilupakan. Maka beda konsepnya nanti. Untuk mempertahankan ingatan supaya teringat terus, yang cepat lupa tadi, yang kegiatan sehari-hari itu perlu diulang-ulang. Sedangkan yang tahan lama tadi disebabkan oleh kejadian yang dahsyat, itu jangan diingat. Jangan diingat. Kalau diingat dia kembali lagi. Maka ada istilah nanti orang yang masa kecilnya suram. Dari SD masa kecil suram. Sudah menikah beberapa tahun dia bagus. Begitu teringat lagi kisah masa lalunya, terulang itu. Ada sebuah keluarga terjadi, suami istri. Ini disebutkan di Jawa, bukan di sini. Seorang suami, dia bagus, orang yang soleh, taat, ikut pengajian, rajin ibadah, menikah dengan adem ayem suami istri ini. Satu hari dia pukul istrinya bengkak-bengkak, memar istrinya. Pergilah ke konselor. Ternyata setelah diungkit-ungkit, sebelumnya si suami ini punya istri pertama meninggal, lalu ada anaknya kecil, dipelihara oleh istri keduanya. Kemudian awalnya tadi adem ayam rumah tangga, lalu tiba-tiba dia hantu-hantukan istrinya, dia sampai memar kepala istrinya, dia dorong ke dinding begitu. Setelah diteliti, ternyata ini anak masa kecilnya dulu dia hidup bersama ibu tirinya, dan pernah dilakukan oleh ibu tirinya hal yang sama. Sudah sekian lama dia hilang. Masa SD masih dilakukan oleh ibu tirinya. SMP sudah besar enggak berani lagi. SMA enggak berani lagi ibu tirinya. Dia tumbuh menjadi orang biasa, normal. Setelah menikah dan memiliki anak juga masih normal. Ternyata karena anak ini tadi dipelihara oleh istri keduanya, teringat masa lalu. Bangkit lagi itu memori yang lamanya. Akhirnya dilakukan seperti yang dilakukan oleh ibu tirinya dulu untuk istrinya.
dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Itu memori yang ingatan lama tadi. Kita berhati-hati. Maaf itu dia harus relakan dalam hati dan hilangkan dalam ingatan. Dan kejadian yang dahsyat itu tidak bisa kita hilangkan kecuali dengan cara tidak mengingat. Kalau kita ingat-ingat, nah ini juga mungkin pelajaran nanti untuk kita, baik suami ataupun istri. Kalau ada sesuatu di luar kebiasaan terjadi pada pasangan kita, jangan dulu kita hukumi langsung. Mungkin ada masa lalunya terjadi sesuatu yang dia teringat sekarang, maka perlu terapi cepat-cepat. Nah, sedang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan kembali ke pembahasan. Hendaknya kita sebelum berkata pikir dulu apa yang akan kita sampaikan dan apa hasilnya ketika kita menyampaikan kalimat itu. Bagi orang yang memiliki ilmu agama tentu ini lebih berhati-hati karena kaitannya dengan penyampaian ini akan dijadikan hujjah, akan dijadikan sandaran oleh para pendengar. Lalu dilanjutkan oleh penulis kitab, wa taharraz fil ibarati wal adai duna ta'annutin aw tahazluqin. Hendaknya seorang itu memilih kata-kata yang disampaikan meskipun tidak perlu terlalu keras, ya, tidak perlu terlalu memberatkan sampai karena takutnya mengeluarkan kata-kata itu sehingga kita menjadi gagap. Enggak juga seperti itu. Karena begitu hati-hatinya jangan-jangan, karena ada juga satu penyakit yang merasa selalu salah sehingga dia tidak berani berbuat. Itu penyakit juga. Ini bisa pengaruh seorang anak kecil yang selalu dihardik orang tuanya. Jangan begitu, jangan semua. Itu akan berpengaruh nanti di masa pertumbuhannya, di masa besarnya, dia takut bertindak. Nanti salah lagi. Akhirnya kalau kita lihat ada sebahagian anak, dia nggak bisa bergaul dengan teman-temannya. Pendiam, takut, kaku. Nah, ini bisa pengaruh dari orang tuanya, bapak ibunya. Terlalu banyak kata-kata jangan. Bukan nggak boleh, jangan itu boleh. Dalam Al-Quran juga banyak kata-kata jangan. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tetapi setiap saat itu terus yang disampaikan kepada anak yang masih dalam pertumbuhan, ini akan membuat ia tertekan, merasa nanti salah semua, akhirnya tidak bisa berkembang, dia nggak kreatif. Nah, begitu juga au tahazluqin, jangan juga ketika bicara itu karena ingin bahasanya bahasa yang selalu terjaga sehingga dianggap dia orang yang sangat menonjol. Enak sekali bahasa dia, semuanya bahasa-bahasa yang tinggi sampai-sampai kita nggak ngerti bahasanya. Itu bukan. Kalau nggak ngerti bahasa yang kita sampaikan, orang tidak mengerti, berarti bukan kehebatan kita. Kalau orang yang hebat itu bahasa yang disampaikan semua mengerti atau umumnya orang mengerti. Kalau ada bahasa penyampaian kita orang nggak ada yang mengerti, bukan karena kehebatan kita. Rasulullah SAW ketika bicara dengan para sahabat menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh sahabat. Kalau nggak ada yang dimengerti oleh sahabat, beliau terjemahkan. Misalkan al-wahanu. Para sahabat bertanya, "Wamal wahanu ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Dijelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Berikutnya, wa ta'ammal 'indal mudzakarati kaifa takhtarul qalibal munasiba lil ma'nal murad. Hendaknya juga merenungkan ketika mengingatkan orang, menasihati orang, pilihlah kata-kata yang cocok bagi makna yang dimaksud. Ketika kita memberikan nasihat pada anak kita juga perlu, jangan sampai nasihat yang kita inginkan ini untuk memperbaiki dia ternyata semakin melukai. Ini contoh. Ketika marah kita dengan anak, tidak terkontrol lagi bahasa kita. Yang bahasa ini nanti melukai anak itu. Dan ini banyak kisah terjadi. Contohnya seorang tua marah tadi, dia mengatakan
berat juga sebenarnya. Misal orang tua mengatakan pada anaknya, hei anak iblis, ini kan tidak bagus. Marah pun kita terarah. Kalau kita katakan hei anak iblis, itu kan satu pengakuan. Artinya kita bapaknya iblis, kan begitu. Iya begitu. Marah kita, hai anak Adam, begitu saja. Itu sudah cocok. Ada lagi yang lebih kasar, haram jadah, ya Allah. Tidak cocok. Tidak cocok disampaikan kepada manusia. Kalau menurut ni ahli kesehatan boleh nanti ditegur kalau salah. Sekitar 70% dalam tubuh manusia itu zat air, ya, yang mudah bisa dari kata-kata bisa merubah watak orang yang mendengarnya. Dulu pernah kita sebutkan satu penelitian yang dilakukan di Jepang oleh seorang mahasiswa bernama Masao Emoto dalam buku kecil judulnya Jangan Pelit Katakan Cinta Agar Kuncupnya Mekar Jadi Bunga. Dibuat penelitian air itu. Air 2 botol, yang satu dituliskan bahasa-bahasa indah, satunya bahasa kotor, diletakkan di pinggir jalan. Setiap orang lewat membaca tulisan itu. Ternyata perubahan yang sangat dahsyat. Botol yang berisi kalimat indah tadi dia tetap bening, sedangkan botol yang bahasa kotor dituliskan tadi itu berubah jadi hitam. Waktu yang sama, setiap orang lewat baca, air saja bisa berubah hanya karena bahasa, sedangkan dalam tubuh manusia tadi bisa 70% itu mengandung air. Maka sebahagian anak berubah wataknya menjadi tidak baik, menjadi negatif disebabkan oleh bahasa yang didengar oleh anak tersebut di rumahnya. Bapaknya, ibunya menggunakan bahasa-bahasa negatif, yang ada dalam benak anak pun terus negatif-negatif. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, hari Ahad kemarin kita mengikuti pelatihan konselor di Jogja. Disebutkan penelitian dari tahun ke tahun, antara tahun 2015, 16, 17, itu disebutkan perceraian terjadi di Indonesia per jamnya itu kisaran 41 sampai 43 pasangan per jam. Perceraian yang terjadi 41, taruhlah yang paling kecil, 41 per jam. Gimana itu? Kalau kita kalikan 24 jam, ini sekarang nih sudah ada 1 jam kita, 41 orang cerai ini sekarang. Itu sebelum 2018 belum disebutkan penelitiannya. Kita sedang, alhamdulillah Allah takdirkan kita duduk-duduk di rumah Allah ini, ternyata ada pasangan sedang cerai sekarang. Cerai. Jadi luar biasa. Dan di antara penyebab terjadinya perceraian itu sekarang sangat hati-hati kita Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, terutama lagi pasangan-pasangan muda, penyebab yang tidak sedikit itu HP. Maka solusi untuk menghindarkan agar pasangan suami istri ini tidak terjadi perceraian karena HP, suami istri jangan membuat password di HP-nya, bongkar semua. Suami jangan buat kunci di HP-nya, istri juga begitu. Kalau ada Facebook-nya, ada apalah namanya, kasih terbuka. Aneh kalau ada suami dan istri tidak terbuka masalah HP, padahal masalah anggota tubuh tidak sehelai badan pun dia bisa terbuka. Kalau ada suaminya nanti ini ibu-ibu, kalau ada suaminya takut-takut nanti pegang HP-nya, hati-hati. Ada sesuatu dan lain hal itu. Atau ada istri, karena ada kejadian juga. Seorang suami, dia punya 2 HP, satu HP-nya enggak dibawa masuk ke dalam rumah. Selalu begitu pintu ditaruh di atas pot. Di atas, di luar rumah. Setiap masuk pintu, khusus ini HP ditaruh di pot di atas. Akhirnya satu hari dia lupa, dia pergi kantor, bunyi di pot tuh, apa suara bunyi HP di pot? Diambil istrinya, ketahuan, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga, terbuka. Ini kalau antara suami istri sudah tidak terbuka, itu menjadi alamat hancur itu rumah tangganya. Dan
sayang 1000 kali sayang, jadi korbannya adalah anak-anak jadi korbannya. Maka sidang jemaah sekalian, ini perlu bab khusus nanti insyaallah kita bahas masalah parenting ya insyaallah. Wa ta'ammal 'inda su'ali sa'ili kaifa tatafahamu su'ala ala wajhihi hatta la yahtamila wajhaini wa hakadha. Kemudian hendaknya juga merenung ketika ada orang bertanya, kata beliau. Ketika ada orang bertanya, hendaknya jangan cepat-cepat kita jawab. Benar-benar dipahami dulu apa maksud pertanyaan itu. Hatta la yahtamilu wajhaini, sehingga pertanyaan itu tidak mengandung dua wajah, tidak ada bias, tidak ada samar. Ditambah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin begitu juga masalah menjawab. Ketika menjawab, memberikan jawaban jangan membuat samar sehingga bisa multitafsir. Membuat multitafsir sih, dan masing-masing pendengar dengan menafsirkan sesuai dengan seleranya nanti. Terakhir kita sebutkan di bahagian ke-15, dan ini tidak kalah penting dari yang nomor 1, 2, 3, ke-4 sampai ke-15. Dari pasal pertama ini, hendaknya kita semua menjadikan daidana, menjadikan apa bahasa terjemahnya daidana, kebiasaan sehari-hari kita as-sabatu wat tasabbut, memiliki nilai tegar dan juga memiliki prinsip selalu teliti dalam setiap mendengar berita-berita tentang orang lain. Dalam hal ini panjang lebar disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pentingnya, sampai beliau mengatakan hadza ahammu ma yakunu fi hadhil bab, fi hadhil adab. Yang ke-15 ini, yang terakhir ini adalah yang paling urgen, yang paling penting dari adab-adab yang telah kita sebutkan dari 1 sampai 15 ini. Pentingnya tasabbut, pentingnya cek, cross check, apalagi bahasanya, klarifikasi. Beliau sebutkan contoh-contoh di sini, terutama kalau kita mendengar ada sesuatu yang disampaikan kepada kita tentang orang lain, jangan langsung kita membenarkan tentang orang lain tersebut. Hendaknya kita cek. Dan sekarang alhamdulillah dengan mudahnya ada HP. Sebagai contoh, Ustadz si A menceritakan tentang Ustadz si B. Dan ini contoh konkret saja yang hari ini berkeseliweran di mana-mana. Ustadz si A menceritakan tentang Ustadz si B dan kita mendengar. Jangan langsung kita berprasangka buruk kepada Ustadz si B. Cek. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, cek, antattasil, telepon terus. Benarkah Ustadz B seperti pernyataan Ustadz si A begini. Dan ini sangat perlu. Ini di antara permasalahan yang sangat pelik sekarang terjadi di zaman ini. Terjadinya permusuhan, terjadinya pertengkaran, terjadinya saling boikot memboikot, tahdir mentahdir antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya, dengan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, disebabkan tidak mau tasabbut. Tidak ada klarifikasi, langsung membenarkan ucapan orang yang kita dengar. Ini permasalahan yang sangat-sangat pelik, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini panjang lebar membahasnya. InsyaAllah tidak sempat lagi kita baca hari ini, dan selesai pembahasan fasal pertama dari kitab Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi. Intinya adalah, sedang jemaah sekalian, setiap yang kita mendengar sesuatu tentang orang lain, jangan kita berikan hukuman dulu, tetapi setelah kita cek dua hal, kata beliau. Pertama, benarkah berita itu? Kalau benar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka tanyakan tentang kebenarannya kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita adab-adab yang sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefakihan dalam urusan agama hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Tidak ada lagi. Habis, alhamdulillah. Habis waktunya, habis pula fasal pertama. Insyaallah kita masuk fasal kedua pada pertemuan berikutnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.